Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ushul Fiqh 2. Baiklah, sebelum kita ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, NIM 2012 00083, kelas PAI 6C, mata kuliah Ushul Fiqh 2, dan dosen pengampu Rina Juliana MPDI. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu tentang dilalah. Nah, untuk di sini pengertian dilalah itu, dilalah berasal secara bahasa kata dilalatan adalah bentuk masdar atau kata dasar dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan. Sedangkan dilalah menurut istilah adalah penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari sesuatu dalil nas. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian dilalah, kemudian kita akan memasuki dilalah dalam pandangan ulama Hanafiyah, di mana dilalah dalam pandangan ulama Hanafiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dilalah lafziyah, yang kedua adalah dilalah ghairu lafziyah. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas tentang dilalah lafziyah atau dilalah yang berupa lafaz. Nah, di sini dilalah lafziyah dalam pandangan ulama Hanafiyah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dilalah ibarah atau ibarah nas. Yang kedua, dilalah isyarah atau isyarah nas. Yang ketiga, dilalah al-dilalah atau dilalah al-nas. Dan yang keempat, dilalah al-iktida atau iktida al-nas. Untuk dilalah yang pertama ialah dilalah ibarah atau ibarah nas atau makna eksplisit. Ibarah nas adalah makna yang segera dapat dipahami dari susunan suatu lafaz, baik yang dimaksudkan itu makna asli ataupun bukan asli. Contohnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, sebagaimana yang berbunyi, fankihu ma tabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba', yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Untuk pengertian asli adalah pembatasan jumlah maksimal wanita yang boleh dikawini, yaitu 4 orang. Adapun untuk pengertian tidak asli adalah bolehnya kawin dengan wanita yang disenangi. Kemudian dilalah yang kedua ialah dilalah isyarah atau isyarah nas atau makna tersirat. Untuk pengertiannya, isyarah nas adalah suatu lafaz yang memiliki maksud atau dilalah lain dari yang tertulis karena adanya isyarat lain dari yang tertulis. Adapun contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagaimana yang berbunyi,
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian mereka dengan cara yang patut kepada istrinya. Nah, maksud ibarahnya adalah kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian secara patut kepada istrinya. Dan untuk maksud isyarahnya, al-mauludilahu, anak yang dilahirkan dari ayah, isyaratnya anak dinasabkan ke ayahnya. Selanjutnya, dilalah yang ketiga, yaitu dilalah al-dilalah atau dilalah nas atau makna yang tersimpul. Nah, untuk pengertian dilalah ini, dilalah nas adalah makna asal pada suatu lafaz yang tertulis. Berlaku pula makna yang tersirat. Contohnya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, fala taqul lahuma uffin, yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, untuk dilalah nasnya adalah semua perkataan ataupun perbuatan yang menyakitkan kedua hati orang tua itu termasuk ke dalam larangan itu. Nah, untuk dilalah yang terakhir, yaitu dilalah al-iktida atau iktidak nas, atau disebut juga sebagai makna yang dikehendaki. Iktidak nas adalah pemahaman terhadap makna suatu lafaz tidak dimengerti dengan baik bila tidak memunculkan makna yang lain. Contohnya di dalam Quran surat Yusuf ayat 82 yang berbunyi, was'alil qaryatallati kunna fiha, yang artinya, dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada. Untuk makna asal, tanyalah kampung atau al-qaryah tempat kita berada. Makna di atas itu tidak dapat dimengerti karena bertanya kepada kampung. Karena itu perlu dimunculkan makna yang lain, yaitu penduduk. Nah, teman-teman, itulah tadi video pembelajaran singkat mengenai dilalah lafziyah dalam pandangan ulama Hanafiyah. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambah wawasan dan ilmu kita. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.